apapun karuniamu untukku di dunia, bahkan pada musuh-musuhmu. Barang siapa menyakiti waliku, maka akan kukumandangkan perang terhadapnya. Ada 3 orang alim berziarah kepada Syekh Yusuf Al-Hamadani, seorang wali Allah. Ketiga orang itu adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Ibnu Asrun, dan Ibnu Saka. Dalam perjalanan mereka saling bercerita. Ibnu Saka bercerita bahwa tujuan ia ziarah ke Syekh Yusuf adalah untuk menjajaki dan memberitahu pada masyarakat akan kebodohan Syekh. Ibnu Asrun bercerita bahwa maksud dia sowan Syekh adalah untuk meminta doa agar diberi kekayaan karena dia tahu kemustajabah doa Syekh. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan bahwa tujuan sowan adalah untuk galap barokahnya dan mendapatkan kebaikan dalam agamaku karena dekat dengan Syekh Yusuf. Assalamualaikum. Setelah ketiganya berada di depan Syekh, dengan mata batin beliau tahu kehendak dari ketiga orang itu. Syekh berkata pada Ibnu Saka, "Saya melihat perdebatan di antara kedua matamu." Kemudian Syekh menjawab semua pertanyaan Ibnu Saka. Kemudian Syekh menoleh pada Ibnu Asrun dan berkata, "Akan datang harta yang engkau kehendaki." Setelah itu Syekh berkata kepada Syekh Abdul Qadir, "Telapak kakimu di atas leher para wali masamu." Ibnu Saka adalah seorang penghafal Al-Quran. Suatu ketika dia dijadikan utusan oleh khalifah di negara Romawi. Ketika di sana dia senang perempuan anak raja, akan tetapi perempuan itu tidak mau dikawinkan kecuali Ibnu Saka masuk Kristen. Dia pun masuk Kristen, naudzubillah. Suatu ketika ada yang melihat Ibnu Saka dalam keadaan sakit di gubuk reot, memegang kipas untuk menolak lalat dari mukanya. Dia bertanya tentang hafalan Qur'annya. Dia menjawab bahwa semuanya telah hilang kecuali ayat yang artinya seringkali orang-orang kafir senang kalau mereka menjadi orang-orang Islam ketiga di dunia. Sangat berbahaya ketika perperangan yang dikemenangkan oleh Allah adalah hal yang berhubungan dengan hati, yaitu tempat iman. Dapat kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga sahabat berbagi info dapat mengambil hikmahnya dari cerita tersebut. Amin ya rabbal alamin.